Salam, selamat pagi saudara lainku. Jumpa lagi dengan Umay Dayak pada pagi hari ini. Pagi hari ini Umay Dayak mau mengajak saudara onlineku kita sama-sama membuka firman Tuhan yang ada di HP aplikasi boleh, yang ada di Alkitab juga boleh. Namun sebelumnya Umay Dayak mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu, minta perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur tidak henti-hentinya ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat, walafiat tidak kekurangan satu apapun. Oh Bapa di sorga, tolong Tuhan pada hari ini, pada saat ini kami mau minta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir pada saat ini, Engkau urapi hambamu, Engkau beri Roh Kudus, Engkau pakai lidah mulut, bibir, hati, dan pikiran umat Dayak pada saat ini yang mau bersaksi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata, bukan manusia. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kesaksian ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik saudara lainku, ya, mungkin kesaksian Umay Dayak pada pagi hari ini yang ada kaitannya dengan YouTube Umay Dayak ya. Karena tiap hari Umay Dayak ya berusaha harus bisa mengupload satu ya video dan satu video short ya untuk tiap harinya. Itu sudah komitmen Umay Dayak, kecuali kalau Umay Dayak sakit ya. Nah ini kesaksian Umay Dayak tentang YouTube ya. Jadi kegalauan setelah pensiun, Umay Dayak bingung konten apa nanti yang bisa Umay Dayak bikin gitu ya. Karena sudah pensiun. Kalau kemarin masih sekolah, masih aktif sebagai guru atau PNS, Umay Dayak tidak pernah kebingungan ya. Malah konten itu menumpuk di 3 HP Umay Dayak sampai sekarang masih banyak yang belum diupload ya. Itu tetap akan Umay Dayak upload ya ke YouTube, tapi diselingi dengan kegiatan Umay Dayak setiap hari. Ya, kegiatan murid itu masih banyak ya, kegiatan mengajar. Bayangkan murid Umay Dayak 29 orang, kalau dibikin konten dengan satu mata pelajaran saja sudah dapat 29 ya. Bayangkan. Sedangkan kita menguploadnya ya paling banyak 2 lah. Ya, kalau video short nanti kalau video panjang ya paling banyak juga 2 gitu. Begitu saudara onlineku. Nah setelah pensiun, Umay Dayak curhat ya dengan suami. Kalau nanti Umay Dayak semakin tua, semakin hari semakin bertambah usia, Umay Dayak cerita-cerita dengan suami, apa mungkin masih mampu membuat konten-konten. Ini kan konten kreator. Kalau sudah lansia masih bisakah ya jadi konten kreator begitu. Mulailah galau. Ini ya lupa ya, karena kita ini daging. Kalau berdoa ya berdoa waktu kebaktian malam ya, tiap malam berdoa. Kami kebaktian di rumah ini ada perhimpunan, ada persekutuan. Terus ya berdoa lah untuk YouTube Umay Dayak juga. Cuman untuk masalah yang pembuatan konten setelah pensiun kayaknya lupa minta dengan Tuhan. Jadi curhat dulu dengan suami, itu saudara onlineku. Suami tipikal ya, namanya juga profesor ya. Jadi begitu ada pertanyaan dan curhat, dia tidak langsung menjawab saat itu. Dia lebih banyak menimbang ya, ketimbang langsung menjawab. Dia senyum-senyum aja ya. Belum
dijawab juga. Jadi setelah itu malam ya tidurlah. Tidur terus ya seperti perjumpaan Umay Dayak yang pertama kali dengan Tuhan Yesus itu ya tahun 1999. Itu jam-jam ya 8 lewat sedikit lah, karena kalau sudah orang tua seperti Umay Dayak ini kan yang sudah 60 ke atas itu tidurnya lebih cepat, lebih awal, saudara onlineku. Makanya sekarang kegiatan kalau ada acara di malam hari ya sudah nggak bisa ikut lagi. Karena terus terang jam 7 itu sudah ngantuknya luar biasa ya. Ngantuk luar biasa gitu. Jadi kalau kebaktian malamnya ya sama anak-anak sama suami ya jam 6. Sudah jam 5 mandi kan. Nah setelah itu ya siap-siap kebaktian sore. Sampai nanti masuk sampai setengah 7. Nah habis itu selesai makan. Setelah makan itu ya udah mau tidur aja gitu. Jadi jam 8 lewat sedikit ini ngantuk luar biasa ya. Langsung ketidur kayak lelap kecapean gitu. Ya kembali. Ini tidak melihat Tuhan Yesus tapi suaranya ada. Ya. Umay Dayak merasa tidak di tempat tidur tapi di tempat lain dalam kebingungan gitu. Ya, tidak ngapa-ngapain. Umay Dayak nggak tahu kok tiba-tiba ada berada di suatu tempat tapi tidak ngapa-ngapain gitu, seperti orang kebingungan. Ada suara. Umay Dayak noleh, nggak ada orang, tapi suaranya berat ya, berwibawa. Umay Dayak sudah kenal itu pasti suara Tuhan, ya pasti suara Tuhan Yesus. Jadi katanya tidak usah bingung ya Umay Dayak katanya. Kalau membuat konten ya yang tidak akan bisa habis sampai selama-lamanya. Baca Alkitab, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan. Itu suara itu ya. Tidak akan bisa habis katanya. Baca dari awal Alkitab, kembali lagi kalau sudah dari Kejadian sampai Wahyu, kembali lagi gitu. Tidak akan habis sampai Umay Dayak sepuh, nggak bisa turun dari atas ranjang, masih bisa katanya membuat konten. Berdoa, memuji Tuhan, dan bersaksi. Itu kata Tuhan. Kenapa di konten-konten Umay Dayak lebih banyak ya memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan berkesaksian. Itu perintah Tuhan saudara onlineku. Jadi Umay Dayak terbangun ya. Oh rupanya aku mimpi gitu. Saya menoleh ke samping, suamiku tidur lelap gitu. Lelap sekali. Padahal itu kebahagiaan luar biasa ya, mau kuceritakan malam itu sebenarnya. Karena suami sudah tidur lelap ya sudahlah. Umay Dayak lalu berdoa lagi, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau telah berjumpa lagi, memberi solusi untuk Umay Dayak. Terima kasih. Terima kasih. Habis itu sampai meneteskan air mata Umay Dayak saking bahagianya ya. Bahagia. Ternyata 2-3 hari ini galau ya. Solusinya sudah ada, dikasih Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan itu memang luar biasa. Dahsyat ya. Ketika kita galau, ketika kita buntu, Dia selalu memberi solusi yang terbaik buat kita saudara lain. Setelah itu Umay Dayak kembali tidur setelah berdoa, bangun pagi, berdoa lagi, suami juga bangun. Suami Umay Dayak walaupun sekarang ini tidak di sini, beliau itu bangun langsung berdoa dan membaca Alkitab. Di kamar ya, Umay Dayak di ruang tamu ini. Jadi kami dua bangun tidur berdoa, habis berdoa ya beliau langsung ambil Alkitab ya, membaca Alkitab tiap pagi itu. Terus Umay Dayak juga siap-siap mau bikin konten di ruang tamu ini saudara online. Begitu kegiatan Umay Dayak setelah pensiun ya. Seperti itu tiap pagi. Jadi kadang Umay Dayak tuh jam 3 udah bangun saudara online. Sudah berdoa memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau untuk bikin konten ini lain lagi. Yang di kamar bangun tidur lain ya. Ini khusus untuk pembuatan konten YouTube Umay Dayak ya. Ya ini harus persiapan, Umay Dayak harus dandan sendiri, harus mandi, harus
Oh ya, pakai baju yang bagus. Kalau bangun tidur kan pakai baju tidur aja, berdoa, memuji mulia nama Tuhan, baca Alkitab, selesai dengan suami. Umay Dayak ya mandi, dandan, ya udah ke ruang tamu ini tiap pagi. Jadi rutinnya yang untuk membuat YouTube ini jam 3:30 saudara online. Subuh ya. Karena Umay Dayak jam 3 atau setengah 3 itu sudah bangun. Tidurnya cepat. Jam 7 tuh sudah tidur ya. Jadi bangun kadang jam 2 setengah 3 udah bangun. Ngerjain apa Umay Dayak? Ya memuji mulia nama Tuhan aja, baca Alkitab, berdoa. Setelah itu siap-siap mau bikin konten YouTube-nya di ruang tamu. Gitu saudara onlineku, pagi hari ya kembali ke cerita Umay Dayak. Pagi harinya suami bangun ya, setelah kami berdoa, setelah selesai beliau baca Alkitab, Umay Dayak cerita, "Pa, aku tadi malam mimpi lagi loh. Mendengar suara Tuhan, tapi tidak melihat, mendengar saja. Kan siangnya aku curhat, aku galau sama papa kan. Aku mau berhenti aja deh, kalau semakin tua nanti aku gak kuat, kalau masak aku sudah gak kuat, kalau yang kesana kemari aku gak kuat bikin konten. Jadi itu yang ada ya bikin aku galau," aku bilang. Tapi ketika tidur sekitar jam 8 tadi malam, aku bermimpi, "Pa," bilang gitu. Bermimpi di suatu tempat, aku juga tidak kenal tempat apa, bukan di tempat tidur deh. Ya aku memang nggak tidur itu. Perasaanku aku berdiri aja jalan kayak orang kebingungan ya gitu. Terus aku mendengar suara, tapi aku menoleh nggak ada orang tuh, nggak ada siapa-siapa. Terus katanya, "Umay Dayak tidak usah takut, nggak bisa membuat konten sampai tua." Ini cerita Umay Dayak ke suami ya. Ada nanti konten yang bisa Umay Dayak bikin sampai tua sepuh di tempat tidur, tidak bisa turun dari tempat tidur, Umay Dayak masih bisa bikin konten. Umay Dayak tanya, "Apa itu Tuhan?" "Iya, memuji mulia nama Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, itu aja. Tidak akan habis," katanya. Umay Dayak bingung, kaget. Dahsyat saudara onlineku, Tuhan itu benar-benar. Jadi saya cerita dengan suami Umay Dayak, "Nah kan Pak, benar kan? Kita manusia sepintar, secerdas apapun masih bingung. Ternyata Tuhan tidak, saudara onlineku. Sangat mudah untuk dia menjawab kebingungan Umay Dayak yang sebelum pensiun pun sudah dipikirkan, nanti kalau aku sudah pensiun aku berhenti jadi YouTuber. Begitu ya, di pikiran enggak dikeluarin. Nah ketika benar-benar sudah pensiun, Umay Dayak sudah curhat dengan suami. "Lanjut apa berhenti ya Pak?" Saya bilang gitu. "Ini sudah semakin tua loh. Umay Dayak nggak mungkin loh bikin konten, masak capek, membersihkannya, belanja, menyiapkan, sudah nggak mampu," aku bilang gitu. Nah ternyata Tuhan menjawab. Artinya Umay Dayak tetap jadi YouTuber ya, sampai sepuh pun. Tapi konten Umay Dayak lebih banyak ke memuji memulia nama Tuhan, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, terus bersaksi saudara onlineku. Moga mujizat-mujizat Tuhan lebih banyak lagi terjadi di kehidupan Umay Dayak, supaya Umay Dayak nanti bisa berbagi ya dengan saudara onlineku. Ini lebih ke pengalaman-pengalaman pribadi ya, perjumpaan dengan Tuhan, mendengar langsung suara Tuhan, terus mujizatnya yang terjadi pada saat itu yang bisa langsung dilihat. Itu nanti yang akan Umay Dayak bagikan supaya bisa memberkati orang banyak. Begitu saudara onlineku ya. Ini curhat, sharing, pengalaman pribadi ya. Semoga pengalaman Umay Dayak ini bisa menginspirasi ketika kita buntu, ketika kita galau. Kita jangan lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan saudara onlineku ya. Ya dengan orang terdekat kita nggak apa-apa sih, dengan suami, dengan anak boleh kita minta pendapat mereka, tapi nomor satu Tuhan, ingat ya. Suami Umay Dayak belum menjawab, Tuhan lebih dulu menjawab untuk Umay Dayak. Sehingga lihat Umay Dayak sekarang seger ya, tidak kebingungan lagi, membuat konten begitu mudah dengan pertolongan Tuhan, bukan kuat gagahnya Umay Dayak. Ini atas pertolongan Tuhan saja saudara onlineku.
Ini jawaban dari Tuhan ya. Bukan kuat gagahnya Umay Dayak. Begitu ya kira-kira kesaksian Umay Dayak pada pagi hari ini untuk kita. Semoga firman Tuhan ini boleh terus menyala-nyala ya ke penjuru dunia ya, untuk memberkati orang banyak. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta bisa melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Puji Tuhan, haleluya, amin.